marilah kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Hafiz bin Abdullah Al-Qadiri. Mudah-mudahan berkat kita memandang zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita di akhirat dapat memandang datunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat kita cinta kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita di akhirat diakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Hadratul Muhtaramin yang kita muliakan, guru kita bersama Guru Ahmad Fatani, yang semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rauhaninya, dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya, dan selalu diperkuat dan istiqamah dalam memperjuangkan agama dan syariat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang kita hormati dan kita ta'zimi segenap kaum muslimat, mukminat, jemaah Majlis Ta'limul Ghulam, yang semoga senantiasa kita mendapatkan curahan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah, serta dikabulkan segala hajat, diangkat dan diberikan sehat wal afiat, dan semoga selalu di dalam kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bersama-sama berada dalam suatu acara yang kita yakini bisa kita banggakan kelak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah peringatan yang insyaallah kita semua bergembira, berbahagia dari dalam hati kita yang paling dalam, bersenang dan bersukaria dengan adanya bulan Rabiul Awal, yang disitulah dilahirkan Rasulullah, yang disitulah diwujudkan daripada Rasulullah ke alam semesta yang ada, yang semoga semua rasa senang dan gembira kita pada saat ini akan mampu membuat kita gembira dunia hingga akhirah, mampu membuat kita senang dunia wal akhirah. Karena ketahuilah kaum muslimat mukminat yang dimuliakan Allah, ada salah seorang ulama nama beliau Al-Imam Abu Musa Az-Zarhuni. Pada suatu saat beliau ini bingung, bimbang
dengan adanya mereka yang merayakan Maulid Nabi dan ada yang tidak merayakan Maulid Nabi, hingga pada akhirnya kebimbangan beliau ini menjadi sebab pada suatu malam beliau bermimpi bertemu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya beliau bertanya kepada Rasulullah. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, menurutmu bagaimana dengan peringatan Maulid Nabi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang begitu singkat, namun maknanya begitu sangatlah padat. Apa kata beliau? Beliau katakan, baginda Nabi besar Muhammad, "Man fariha bina farihna bih." Siapa orang yang bergembira atas kelahiran kami, maka kami akan bergembira atas keberadaan mereka. Begitu beruntung dan begitu bahagia kita pada saat ini. Kesenangan dan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi insyaallah akan mendatangkan kesenangan dan kegembiraan di dalam hati baginda Muhammad kepada kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah orang disenangi, disukai oleh Nabi, syurganya Firdausal A'la biar. Ya, bukan lagi syurga yang lain, tapi syurga yang paling tinggi, Firdausal A'la. Kalau seseorang itu dicintai, disenangi Nabi, maka dunia akhirat bahagia, dunia akhirat senang, dunia akhirat selamat. Dari karena itulah kita laksanakan peringatan Maulid Nabi. Tujuannya bukan ingin disenangi orang-orang lain, namun tujuannya ingin disenangi manusia termulia dan teragung Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah terbukti sepanjang sejarah, siapapun yang memiliki hubungan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz wa aflah, pastilah dia akan beruntung dan dia akan berhasil. Siapapun orang yang memiliki hubungan dengan Nabi, pastilah dia akan bahagia di dunia maupun kelak di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan yang kita adakan sekarang tujuannya apa? Ingin menyambung hubungan lawan Rasulullah, ingin menyambung cinta dan kasih dengan Rasulullah, ingin menyambung kerinduan kepada Rasulullah. Itu tujuan. Tidaklah kita hadir sekarang melainkan agar hati ini terkoneksi dengan Habibuna Muhammad, agar hati ini terhubung dengan Nabi Muhammad. Tidak akan mustahil bagi seseorang ketika dia berada dalam perkumpulan yang di dalamnya dipuji Nabi Muhammad, yang di dalamnya disanjung Nabi Muhammad, yang di dalamnya diagungkan Nabi Muhammad, namun hatinya tidak terpaut cinta kepada Nabi Muhammad. Mustahil. Kalau sudah seseorang berada dalam perkumpulan semacam ini, mendengar pujian sanjungan kepada Rasulullah, anta syamsun, anta qamarun, anta nurun, hati yang ringat jadi berasih, hati yang jauh menjadi dekat, hati yang tidak cinta menjadi cinta kepada Habibuna wa Maulana Muhammad. Kalau sudah berada dalam acara semacam ini, dipastikan bukan 100% lagi, 1.000.000% pasti terhubung, tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sambungkan dan hubungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah tanamkan di dalam hati kita kepada cinta kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang sejarah sudah terbukti siapapun yang punya hubungan lawan Nabi pasti bahagia, beruntung dunia sampai nanti di akhirat.
Siapakah orang yang pertama kali mendapatkan keberuntungan dengan terhubung dan tersambungnya dirinya dengan Nabi Muhammad? Tidak lain tidak bukan ibunda beliau Sayyidatuna Aminah, menjadi wanita yang paling mulia, wanita yang paling beruntung ketika beliau mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi tadi kita menyimak di mana beliau mengatakan fahamalathu biriayatillah, beliau mengandung daripada Nabi Muhammad dengan riayatullah, perhatian dan kasih sayang Allah. Fahamalathu biriayatillahi hamlan khafifa la tajidu lahu thiqalan wa la tashku minhu alaman wala ilala. Ketika ibunda Nabi mengandung Rasulullah, diberi karunia Allah, diberi kelembutan dari Allah, maka apa? Beliau mengandung dengan kandungan yang sangat ringan. Padahal perut beliau sudah besar di saat mengandung Nabi, tapi subhanallah pian, seperti orang yang kadang mengandung. Kalau perempuan dalam kondisi mengandung betianan itu semakin besar, semakin tua umur kandungannya semakin berat, karena kakanaknya beganan. Tapi bagi ibunda Rasulullah itu tidak berlaku. Ketika beliau mengandung Nabi Muhammad, kandungannya sudah berat, sudah besar Nabi di dalam perut ibunya, tapi ibunda Rasul Sayyidatuna Aminah tidak merasakan sedikit pun rasa lelah dan letih ataupun susah ketika mengandung seorang anak. Bahkan yang luar biasanya, ketika beliau melahirkan Rasulullah tidak didapati rasa sakit sedikit pun. Padahal kalau seorang wanita itu melahirkan, taruhannya nyawa, antara hidup dan mati. Nah, berapa banyak wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan daripada anaknya. Tapi bagi ibunda Rasulullah ketika melahirkan Nabi, beliau lahir dengan mudahnya, bahkan terpancar cahaya sehingga ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah dapat melihat istana yang ada di Romawi, begitu jauh dari Mekah menuju negeri Syam yang di situ ada istana Romawi. Dengan berkat kelahiran Nabi, ibundanya tidak merasa sakit, tidak merasa letih. Bahkan Rasulullah lahir dalam kondisi suci, tidak ada sedikit pun noda dan kotoran yang menyentuh badan baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh pertama, seorang wanita yang memiliki hubungan dengan Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Aminah. Beliau melahirkan dalam keadaan yang menyalahi keadaan pada umumnya ketika wanita melahirkan. Tidak ada sakit, tidak ada susah. Bahkan beliau lahirkan Nabi dalam keadaan begitu mudahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bahkan di antara contoh yang lainnya, wanita yang mendapat kebaikan dengan adanya hubungan dengan Rasul, yaitu siapa? Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah kita kenal sebagai budaknya Abu Lahab. Tahu pian Abu Lahab? Tahu di mana patuh? Bakawan jadi pinando, tahu? Itu Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah beliau ikut menyaksikan proses kelahiran Nabi. Ketika Nabi sudah lahir, Thuwaibah langsung membawa kabar ke hadapan Abu Lahab dan mengatakan, wahai Abu Lahab, Aminah istrinya Abdullah sudah melahirkan. Begitu senang Abu Lahab mendapat kabar bahwa keponakannya seorang anak laki-laki yang tampan dan indah wajahnya, Thuwaibah yang datang dalam keadaan sebagai seorang budak, pulang menjadi seorang wanita yang merdeka. Tidak lagi menjadi seorang wanita yang berstatus budak. Datang ke hadapan Abu Lahab menjadi budaknya, pulang menjadi seorang wanita yang merdeka.
Abu Lahab berkata, wahai Thuwaibah, sebagaimana engkau telah memberi kabar gembira atas kelahiran daripada keponakanku, maka engkau ku gembirakan kamu merdeka dari perbudakan, wahai Thuwaibah. Apa kata guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar? Qad basyara Thuwaibah sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farha. Ini Thuwaibah membawa kabar gembira dengan kelahiran Nabi, maka Allah pun gembirakan Thuwaibah. Dia mendapatkan kemerdekaan dari perbudakannya, yang di situ wahai umat Rasulullah, seseorang ketika ingin mendapat kemerdekaan dari perbudakan begitu susah. Orang ingin merdeka dari perbudakan susah, dan memerdekakan seorang budak itu pun susah. Kalau kita beri perumpamaan, ada orang hanya menukar mobil Alphard, hanyar uga dari pabrik, plastiknya gini masih nempel di kursi, harganya 1 miliar. Hanyar menukar langsung diberiakan ke orang. Adalah manusia macam itu. Mun ada juga sedikit, mun sedikitnya langka pula. Hanya menukar Alphardnya diberiakan ke orang. Kadusa Alphard pekap pejigin ngalih memberi ke orang. Pekap tuh kadusa pekap sepeda listrik ngalih memberiakan ke orang. Hah? Apalagi sebutingannya, ya Allah, mun kuberiakan ke orang aku makin apa? Ada ini Abu Lahab tidak lagi peduli dengan budaknya. Ketika budaknya menyenangkan hatinya dengan kabar kelahiran baginda Muhammad, maka apa? Kamu aku gembirakan sebagaimana menggembirakan hatiku, kata Abu Lahab. Merdeka Thuwaibah. Bahkan yang lebih dari itu, Thuwaibah bukan hanya dapat status merdeka dari perbudakan, bahkan beliau dalam sejarah sirah An-Nabawiyah disebutkan menjadi salah seorang wanita yang mendapat kemuliaan menjadi ibu susuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Halimatus Sa'diyah, Thuwaibah Al-Aslamiyah juga menjadi seorang ibu yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Nabi, bayangkan. Sayyidah Aminah dapat kemuliaan, Thuwaibah yang membawa kabar gembira bahagia atas kelahiran Nabi dimerdekakan dan jadi ibunya Rasulullah, ibu susuan Nabi. Kan menjadi orang tua itu namanya, menjadi mulia ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang didapatkan Thuwaibah. Begitu pula Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ibu Nabi Muhammad, ibu susuannya Nabi. Pian kalau membaca sejarah tentang Halimatus Sa'diyah, itu Halimatus Sa'diyah dikenal sebagai orang paling susah di kampungnya, paling miskin, paling melarat hidupnya. Hingga pada suatu saat ketika Halimatus Sa'diyah bersama rombongannya para wanita-wanita di kampungnya itu menuju Mekah untuk mengambil anak-anak yang baru lahir agar dirawat, dijaga dengan baik. Karena apa? Cuaca di Mekah sangat ekstrim, tidak baik untuk anak-anak yang baru lahir. Akhirnya apa? Dibawa ke kampung Halimatus Sa'diyah. Itu biar Halimatus Sa'diyah punya tunggangan keledai. Nah, keledainya uyuh, letih, kada apa? Kada bersemangat hidup, tidak punya tenaga. Bujurlah keledai kah kedelai kah? Keledai. Kacang keledai, kacang kedelai, yalah, kacang keledai. Ini keledai lemah, uyuh, liur, kada bertenaga. Ketika berangkat dari kampungnya menuju Mekah, saking lambatnya ini kedelai. Alhamdulillah fokus saja, kada ada mengantuk. Tidak ada nama ngantuk, kedelai ya. Ini saking lambatnya keledai sampai di Mekah. Baru sampai itu teman-teman Halimatus Sa'diyah sudah pulang dengan membawa anak asuhnya masing-masing. Ini sampai orang bulikan dah saking lambatnya ke keledai.
Alhamdulillah fokus. Akhirnya apa? Sampai ke Mekah tidak ada lagi anak yang tersisa untuk diasuh dan dirawat, melainkan hanya Nabi Muhammad SAW. Hanya sisa Nabi. Dan Nabi sudah ditawarkan kepada teman-teman Halimah, tapi tidak ada satupun yang mau menerima. Karena apa? Ibunda Nabi mengatakan, anak saya ini yatim, tidak punya ayah, tidak ada yang mampu bisa membayar. Saya tidak mampu membayar. Kalau kamu membawa anak ini, yang saya mampu lakukan hanya ucapan terima kasih. Karena tidak punya ayah, tidak ada yang mampu membayar, dan saya miskin, saya tidak punya harta, kata ibunda Nabi. Akhirnya apa? Teman-teman Halimatus Sa'diyah menolak, tidak mau, mencari yang lain, hingga tersisa Nabi berjumpa dengan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ketika pertama kali Sayyidah Halimah melihat Rasulullah, ibunda Nabi mengatakan, wahai Halimah, saya tidak mampu membayarmu. Anak ini yatim, tidak punya ayah, dan saya tidak punya harta. Tapi Sayyidah Halimah seseorang yang memiliki keyakinan hati kepada Tuhannya, yakin kepada Allah, karena Sayyidah Halimah termasuk seseorang yang mengikuti daripada agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sama seperti ibunda Nabi, sama seperti ayah Nabi. Mereka mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim, tidak menyembah berhala. Lalu kata Sayyidah Halimah, kada papa, biar kada dibayar, aku tetap membawa anak ini, karena aku yakin anak ini akan membawa keberkahan dan kebaikan di dalam rumah tanggaku. Di situ yang dikatakan oleh Habib Umar, wa ra'at Halimatu ma ra'at min barakati Muhammadin ma hayyara al-azhada. Sayyidah Halimah nampak di hadapannya daripada keberkahan Rasulullah yang membuat akal pun bingung untuk memikirkannya. Ketika Sayyidah Halimah menyambut Rasul, diletakkan di asuhan Sayyidah Halimah dan dibawa naik ke atas tunggangan keledai. Ketika dibawa ke atas tunggangan keledai ini, tadi keledai yang liut, kada bertenaga, lapah, uyuh, berubah keadaan sangat drastis. Berubah. Yang tadi tidak punya tenaga ketika Nabi tepat di atasnya, menjadi keledai yang bersemangat, menjadi keledai yang punya tenaga. Bahkan apa, ketika sudah mulai berjalan, itu keledai lari dengan cepatnya, hingga apa, rombongan Halimah, teman-teman Halimah yang sudah jauh meninggalkannya, disusul satu persatu oleh keledai Halimatus Sa'diyah, sampai nang pendahuluan tiba di kampung Halimatus Sa'diyah. Awalnya diuji oleh Allah, nah kada ada upah, ada bayaran, sebatas merawat, menjaga, menyusuinya hingga sudah berumur lumayan, tidak dewasa tapi masih anak-anak. Upahnya terima kasih, upahnya hanya ucapan terima kasih. Diuji oleh Allah, tapi beliau yakin, hingga akhirnya apa, lihat, keledai yang tadi lesu letih menjadi keledai yang bersemangat, bahkan lebih cepat dari keledai-keledai lain. Sampai Nabi di rumah Sayyidah Halimah, yang dikatakan setiap malam selalu terdengar tangisan anak-anak Halimah yang kelaparan. Ketika Nabi bersama mereka, tidak ada lagi tangisan anak-anak kecil yang kelaparan. Nah, berkah, baik, bahagia dunia akhirat. Nah, berkat apa? Ada hubungan lawan Rasulullah. Nah, jadi kita hendak hidup berberkah, bahagia baik dunia akhirat, sambung hubungan lawan Nabi. Jangan sampai putus hubungan lawan Rasul, putus hubungan lawan Nabi, wal'iyadu billah, celaka dunia sampai akhirat.
sengsara dunia sampai akhirat. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Rasulullah, maka dia akan menjadi orang-orang yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak akan ada dapat mendapat manfaat baik dari harta dan anak keturunan melainkan orang-orang yang punya hati selamat. Jadi pian alhamdulillah di sini ada majelis, ada tempat belajar ilmu agama. Inilah cara terbaik menyambung hubungan lawan Rasulullah. Ada guru Ahmad Fatani dan ada alim ulama yang lain. Apalagi daerah Tunggulirang ini makmur dengan ilmu ulama secara khusus, dan Martapura Kalsel secara umum makmur dengan ilmu dan ulama. Ingin terhubung dengan Nabi, hubungkan diri kita dengan ilmunya. Ingin tersambung dengan Nabi, sambungkan hati dengan ilmunya. Kalau sudah terhubung, tersambung dengan ilmu, maka pasti akan terhubung dan tersambung dengan Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya biar kalau hidup masa bodoh dengan ilmu, acuh dengan ilmu, tidak peduli dengan ilmu, tidak mementingkan ilmu lebih dari yang lain, maka wal'iyadzu billah, walau banyak hartanya, walau tinggi jabatannya, dia akan menangis dengan tangisan darah di akhirat sebagai bentuk penyesalannya karena terpisah dengan Nabi Muhammad. Ilmu warisan Rasulullah, faman akhadha minha faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian dari ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang begitu sangat besar dunia sampai akhirat. Maka dari karenanya lah buhan pian yang istiqamah, yang rajin, yang semangat duduk di majelis ilmu, sambung hubungan selalu dengan Nabi sampai akhir hayat. Cintai ilmu dan ulama, perjuangkan ilmu dan ulama, maka apa? Kita akan diperjuangkan Rasulullah di akhirat. Kita akan diperhatikan Rasulullah di akhirat. Kita akan mendapat tempat yang insya Allah dekat dengan Rasulullah di akhirat. Contoh Sayyidah Khadijah, contoh Sayyidah Fatimah. Beliau hidup hingga meninggal, yang diperjuangkan hanya Rasulullah. Beliau sehat sampai sakit, yang diperjuangkan Rasulullah. Jadi menhandak terkumpul tetamu sidin berdua, ambil bagian dalam memperjuangkan apa yang diperjuangkan mereka. Kita pian di saat ini yang paling banyak terpengaruh dengan pengaruh orang kafir dan orang-orang barat itu adalah kaum wanita. Dari karenanya lah guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar selalu mengingatkan bahwasanya kaum muslimah mukminah tidaklah idola mereka melainkan hanya Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Ingin bertemu mereka di akhirat, ingin berada satu tempat, satu dudukan dengan mereka di akhirat, contohlah dan tirulah serta teladanilah mereka. Mulai dari apa? Ilmu. Jadi istiqomah, yang rajin, walau lelah walau letih, selama nih batis masih kawa berjalan, jalanakan ke majelis ilmu. Jangan mun sudah hendak ke majelis ilmu lalu pina asam urat kah kambuh Tuhan. Nah, tapi mun sudah diboy berjalanan beraramian hilang asam uratnya, sehat wal afiat. Nah, jadi ini alhamdulillah bersyukur di tempat ini ada sarana, ada wasilah untuk pian menyambung hubungan lawan Nabi Muhammad. Dan semoga apa yang kita lakukan semuanya semata-mata karena Allah, semata-mata karena Rasulullah. Kita doakan mudahan guru kita, Guru Ahmad Fatani, panjang umur, sehat afiat, kabul segala hajatnya, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan diberkahi beliau, keluarganya, dan semua santri dan santriwatinya. Dan semoga pian sabarataan berhasil dunia wal akhirah,
bahagia dunia wal akhirah, beruntung dunia wal akhirah. Yang datang dengan membawa hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang datang dalam kondisi kurang sehat, Allah beri sehat wal afiat zahir batin baginya. Dan semoga dengan perkumpulan ini Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang baik yang dapat menyelamatkan kita fid din wad dunya wal akhirah. Dan semoga Allah tambah manfaat dan kebaikan bagi majlis ta'lim al-ghulam ini. Allah perluas manfaatnya, Allah perluas kebaikannya. Semoga semakin banyak umat yang mengambil manfaat dari tempat ini, semakin banyak umat yang mendapat hidayah dari tempat ini. Semoga semakin banyak umat yang semakin dekat dengan Nabi Muhammad dengan berkat perkumpulan ini dan majlis ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma wa an babika matruda. Ilahana yassir lana wa lahum ziyarat al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah. Ya Allah, dengan berkat peringatan Rasulullah yang dilahirkan di bulan ini, izinkan kami semua bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa berangkat haji dan umrah dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, luaskan dan lapangkan rezeki kami, mudahkan setiap urusan dunia hingga akhirat kami. Izinkan kami bisa selalu datang berkunjung menziarahi Nabi Muhammad. Mudahkan kami bisa berziarah ke Nabi Muhammad. Izinkan kami bisa berziarah ke Nabi Muhammad. Dan berikan kami kesempatan untuk selalu bisa datang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta rela ampun maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah khilaf mohon dimaafkan. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Hafiz bin Abdullah Al-Qadri. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan orang tua kita tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah cinta kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat, mati husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin.